Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali hari ini tanggal 4 Februari tahun 2022 ini. Dan saya berdoa, berharap kepada Tuhan, kiranya Bapak dan Ibu semuanya selalu dirahmati oleh Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya diingatkan Tuhan tentang satu nyanyian. Nyanyian itu berkata begini: Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Apakah Bapak Ibu tahu nyanyian itu? Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya, saudara-saudari Kristus, pujian ini saya nyanyikan karena saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Dan nyanyian yang saya nyanyikan tadi, itulah yang dituliskan dalam ayat yang ke-18, menjadi kesimpulan dari pasal ke-7 dari kitab Mazmur ini. Dikatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Itulah yang diungkapkan oleh pemazmur Daud dalam nyanyian ratapan yang dia nyanyikan. Dan dia berkata, aku hendak bersyukur karena keadilannya. Karena Daud merasakan, mengalami bahwa Tuhan itu adalah sungguh hakim yang adil. Dan dia melihat, dia mengalami Tuhan itu sungguh hakim yang adil. Dia menyadari Tuhan itu sungguh hakim yang adil. Ibu bapak dikasih Tuhan, di dalam pasal yang ke-7 kitab Mazmur ini, kita dapat melihat apa yang dikatakan dan dinyatakan oleh Daud. Ya, dia menyatakan bahwa pertama dia berkata, ya Tuhan Allahku, dalam ayat kedua, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang-orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Permohonan yang sangat tulus, permohonan yang sangat-sangat ikhlas dia nyatakan kepada Tuhan. Dia berlindung kepada Tuhan. Tetapi tidak hanya sampai di sana, dia juga mengatakan kepada Tuhan di hadapan Tuhan, ya Tuhan Allahku, dalam ayat keempat, jika aku berbuat ini, dijelaskan di sana, dia berbuat curang, melakukan kejahatan, merugikan orang lain, aku siap dihukum oleh Tuhan. Sangat-sangat luar biasa bahwa di dalam kesadaran dia bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, dia mengatakan, jika aku berbuat kecurangan, artinya dia mengatakan, jika aku curang, jika aku salah, jika aku jahat, lakukanlah keadilan. Artinya Daud menyadari betul, karena Tuhan itu adalah hakim yang adil, maka siapapun yang berbuat tidak adil, berbuat tidak benar, akan dihukum oleh Tuhan tanpa terkecuali. Tapi siapa yang berlaku adil, siapa yang berbuat baik, siapapun yang melakukan kebenaran tanpa terkecuali, akan diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan berarti, karena Daud adalah orang yang mencintai Tuhan, maka kalau dia melakukan kejahatan, Tuhan tidak akan ganjar. Tuhan juga tetap ganjar. Tuhan juga akan berikan ganjaran kepada orang berlaku jahat, siapapun orangnya. Tapi jangan juga salah mengerti, orang itu tidak percaya Tuhan, lalu dia melakukan kebaikan, maka Tuhan tidak akan peduli karena dia. Tidak, orang melakukan kebaikan, orang melakukan keadilan, siapapun dia, Tuhan juga akan memberikan ganjaran yang setimpal bagi orang tersebut. Dan itulah sebabnya dikatakan oleh pemazmur, atau dikatakan oleh Daud dalam ayat ke-7, bangkitlah Tuhan. Dia berkata menghadapi orang-orang yang geram terhadap dirinya. Bangkit artinya Daud meminta supaya Tuhan menyatakan keadilannya.
Karena dikatakan dalam ayat ke-9, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan akan mengadili bangsa-bangsa secara adil. Tuhan mengadili bangsa-bangsa tanpa terkecuali. Bangsa-bangsa akan diadili. Diadili oleh Tuhan. Yaitu bangsa-bangsa itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Itu bangsa-bangsa huruf kecil dalam tulisan Mazmur ini. Dan umat Tuhan juga akan diadili. Jangan merasa, oh kita nggak diadili. Semua akan diadili. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan akan mengadili segala bangsa-bangsa. Kenapa pemazmur mengatakan seperti itu? Karena dia sadar Allah itu adalah hakim yang adil. Maka dia juga mengatakan karena Allah itu hakim yang adil, dia berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Karena Tuhan itu adalah hakim yang adil, maka dia memang akan berlaku adil. Apa yang terjadi? Allah itu hakim yang adil, maka dia akan melakukan keadilan. Allah itu hakim yang adil, keputusan-keputusannya adil. Dia tidak menghakimi dengan tidak, dia akan menghakimi dengan adil, dan jalan-jalannya juga adil. Dan ini penting, Allah akan menghargai keadilan siapapun yang melakukannya. Allah akan mendukung keadilan siapapun yang mengerjakannya. Allah mencintai keadilan dan benci kefasikan siapapun yang mengerjakannya. Nah, ini sangat penting saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Itulah sebabnya pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan 2 poin yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, jika Anda merasa diperlakukan tidak adil, atau Anda memang melihat ketidakadilan terjadi atas kehidupan Anda, saya katakan berserulah kepada Tuhan. Dia pasti melakukan keadilan yang sesungguhnya. Mungkin ketidakadilan yang Anda alami di dalam pelayanan, mungkin ketidakadilan yang Anda alami di dalam pekerjaan, mungkin ketidakadilan yang Anda alami di dalam keluarga, mungkin apa saja. Jangan ribut, jangan berisik, jangan uring-uringan, jangan emosi, jangan marah. Tapi rendahkan hati di hadapan Tuhan. Katakan kepada Dia, Tuhan, aku diperlakukan tidak adil. Ada orang-orang yang mencurangi aku. Tuhan, kepadamu aku berseru. Lihat, kalau itu yang Anda lakukan, itu yang kita lakukan, Tuhan akan melakukan keadilannya. Karena di dunia ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang seringkali kita menghadapi ketidakadilan. Bahkan bisa saya katakan sulit kita mencari keadilan. Tapi bersyukur ada Tuhan yang selalu berlaku adil, dan keadilannya akan dinyatakan kepada orang yang mengalami ketidakadilan. Mereka akan ditolong oleh Tuhan, dan orang melakukan ketidakadilan, mereka akan dimurkai oleh Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi, jika Anda merasa atau Anda mengalami perlakuan yang tidak adil, datanglah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Di dalam hal apa saja Anda yang tahu, di dalam pekerjaan, dalam keluarga, di dalam bisnis, dalam apa saja engkau merasa ini tidak adil, datang kepada Tuhan. Lihat, Dia akan menyatakan keadilannya, dan Anda akan bersyukur kepada Tuhan karena keadilan yang dinyatakan kepada kita, seperti yang dikatakan oleh Daud. Tapi yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjadi renungan dan pemikiran yang harus kita pikirkan bersama-sama. Kalau tadi saya katakan jika Anda mengalami perlakuan tidak adil, tapi yang kedua ini adalah jika Anda melakukan ketidakadilan, bertobatlah. Jika Anda memang berlaku tidak adil, jika kita melakukan ketidakadilan, bertobatlah. Mohon pengampunan dari Tuhan, bertobatlah. Jangan sampai diri kita menjadi musuh Allah. Karena Dia tidak membeda-bedakan orang. Dia menghakimi seluruh bangsa-bangsa, menghakimi umat Tuhan. Yang berlaku adil akan diberkatinya, yang berlaku tidak adil juga akan dimurkainya, siapapun. Jangan berpikir, sekali lagi saya katakan, bahwa karena Anda merasa menjadi umat Tuhan, berlaku tidak adil, tidak akan apa-apa. Oh, semuanya yang berlaku tidak adil akan berurusan dengan Tuhan tanpa terkecuali, dan Tuhan akan berperkara dengan mereka. Bahkan mereka yang berlaku tidak adil memposisikan dirinya menjadi musuh Allah. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, pertama, jika Anda diperlakukan tidak adil, berseru kepada Tuhan. Tapi jika Anda yang berlaku tidak adil, mohon pengampunan Tuhan, bertobat sekarang. Jangan jadikan dirimu menjadi musuh Allah. Tapi jika kita melakukan keadilan, berjalan dalam keadilan, maka Tuhan akan berpihak kepada kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam perjalanan pelayanan yang kita atau saya alami
hampir 27 tahun di kota Purwakarta, saya memiliki banyak pengalaman-pengalaman. Dan saya mau katakan kepada kita, ketidakadilan seringkali memang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi saya mau sampaikan kembali kepada kita, dalam ketidakadilan itu jangan membuat diri kita terpuruk. Dalam ketidakadilan yang kita alami jangan membuat kita lemah. Dalam ketidakadilan yang kita alami jangan membuat kita mundur. Tapi apa yang terjadi? Kita terus maju, melangkah maju bersama dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menyatakan keadilannya. Demikian juga Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin Anda yang mendengarkan renungan ini ada berada dalam tempat pekerjaan yang menurut Anda diperlakukan tidak adil. Mungkin Anda berkata begini, seharusnya yang dipromosikan untuk jabatan itu adalah saya. Seharusnya yang akan mendapatkan apresiasi untuk pekerjaan adalah saya. Tapi apa yang terjadi? Orang yang menjilat, orang yang pintar membuat tipu muslihat, mereka yang dipromosikan, mereka yang diangkat, mereka yang mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Sementara saya yang jujur, yang loyal, bekerja dengan baik, merasa diperlakukan tidak adil. Mungkin Anda mengalami seperti itu. Saya beritahu, datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Lihat, Tuhan akan menyatakan keadilannya. Dia akan menyatakan berkat-Mu, dan berkat yang dirampas oleh siapapun atau milikmu yang diambil oleh siapapun karena ketidakadilan, Tuhan akan kembalikan atas kehidupanmu, karena Dia adalah pribadi yang adil. Berseru kepada Tuhan sekarang, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku diperlakukan tidak adil dalam hal ini, dalam hal ini. Aku berseru dan menyerahkan kepadamu. Lihat, tangan Tuhan akan terulur untuk menolong dan menyatakan keadilannya dan memberkati Anda. Keadilannya akan dinyatakan. Mungkin hanya bukan dalam pelayanan, bukan dalam pekerjaan, mungkin dalam keluarga juga. Meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan keadilannya. Mungkin ada yang berkata, iya Pak, saya juga di keluarga saya diperlakukan tidak adil, orang tua saya berlaku tidak adil. Kalau itu terjadi, bermohonlah kepada Tuhan. Jangan berdoa yang buruk tentunya ya. Berdoalah supaya keadilannya dinyatakan, dan Tuhan akan menolong saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini, karena Dia adalah hakim yang adil, milikilah hati yang damai, hati yang tenang, hati yang bersyukur kepada Tuhan, hati yang senantiasa sukacita di depan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan menyatakan keadilannya. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Karena dia tahu, walaupun manusia berlaku tidak adil, maka Tuhan akan tak berlaku adil. Itulah sebabnya bagian kita adalah lakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihatlah, Tuhan tidak pernah salah dalam memberkati. Tuhan tidak pernah salah untuk mempromosikan orang. Tuhan tidak salah untuk mengangkat hidup seorang, tidak pernah salah. Berkat itu saudara, kalau Tuhan mau kirim, tidak pernah salah alamat saudara. Jangan berpikir, oh iya salah alamat. Ya sekarang kan misalkan sering kita mendengarkan ada kiriman gitu, datang gitu ya, paket gitu ya. Baru datang ke rumah kita, oh bukan di sini, salah, itu rumah sebelah. Bisa salah memang, tapi kalau Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah salah alamat. Dan kalau Anda mencintai keadilan, maka Tuhan juga akan berpihak kepada Anda. Jika Anda berlaku tidak adil dan ada orang berseru kepada Tuhan, maka orang itu akan mengalami keadilan. Dan jika Anda juga mengalami ketidakadilan, berseru kepada Tuhan, Tuhan juga akan menolong Anda. Berseru kepada Tuhan, dan Dia akan menolong saudara. Itulah sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada pagi hari ini, karena Tuhan kita adalah hakim yang adil, jangan takut, jangan gentar, tapi berserahlah dan berdekat kepada Tuhan. Engkau akan mengalami keadilannya. Berseru kepada Tuhan, dan akhirnya kita akan mengalami ucapan syukur, hati yang bersyukur dalam kehidupan ini, karena Dia melakukan keadilan. Sekali lagi saya katakan, jangan tawar hati, jangan patah semangat, tapi andalkan Tuhan. Engkau akan mengalami pertolongannya dan keadilannya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Engkau adalah Tuhan yang adil. Ya, kami mau menjadi pribadi yang bersyukur kepadamu atas keadilan-Mu. Nyatakanlah keadilan-keadilan-Mu dalam kehidupan kami. Banyak hal yang kami bisa curahkan di hadapan-Mu tentang isi hati kami, perlakuan tidak adil yang kami hadapi. Tapi kami tahu Engkau Allah yang adil. Kepadamu kami berserah, kepadamu kami berdoa. Nyatakan keadilan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami berdoa juga pada saat ini, Tuhan, ampuni kami jika kami yang Kau temui berlaku tidak adil. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami juga hamba berdoa juga menyerahkan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, dimanapun mereka berada, apapun keadaan yang mereka alami hari ini. Dalam nama Yesus hamba berdoa, nyatakan keadilan-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan mereka. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap antusias, karena Tuhan yang adil berpihak kepada orang-orang yang adil. Lakukan keadilan, lakukan kebenarannya, dan lihatlah berkat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupanmu. Dan Bapak Ibu, jika ada doa permohonan Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa dari kami, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini, dan percayalah kita akan doakan dan Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.